firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi kalau kita mengasihi Yesus, lakukan seperti yang umat Islam lakukan. Jangan melakukan suatu keadaan yang sama seperti orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno. Mereka menyembah Horus, mereka menyembah Zeus, karena mereka menganggap bahwa yang datang di atas muka bumi ini adalah Hercules itu sendiri. Mereka menyembah Krishna. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Brahma yang turun berinkarnasi menjadi manusia Krishna. Jangan ikuti ajaran kayak begitu. Ajaran Islam itu jelas. Barang siapa tidak mengasihi aku Yesus, ia tidak menerima perkataanku Yesus, dan firman yang kamu dengarkan dari aku ini Yesus bukanlah firman dariku, bukan dari aku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Nah, sekarang keadaan Ibu Darni seperti apa? Ibu Darni lagi duduk sambil bikin teh, minum kopi. Habis itu dia cari kutu dengan tetangga. Tiba-tiba Yesus datang. Tak. Shalom alaikum. Ibu Darni menjawab, waalaikumsalam. Oh Yesus, silakan duduk di sini biar aku buatkan kopi. Begitu Yesusnya duduk, Yesus kemudian berkata kepada Ibu Darni, wahai Ibu Darni, barang siapa melihat aku, maka dia sama melihat Bapa. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia sama percaya kepadaku. Oh, Bu Darni lantas kemudian sujud menyembah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan, sudah berapa lama kata dia, sudah berapa lama kamu bersama dengan aku? Habis itu kau bertanya, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Bukankah dari sejak semula aku ajarkan, Bapa itu yang mengutus aku. Bapa tidak bisa dilihat, Bapa tidak bisa dengarkan. Kenapa masih minta ditunjukkan? Nah itu dia. Ibu Darni lantas kemudian menyembah Yesus. Padahal Yesus maksudnya, aku ini berkata seperti itu karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin turun ke bumi berkata, tetapi dia mengutus wakilnya ke bumi untuk supaya wakilnya itu menyatakan apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang saya katakan, Bu Darni, ibu baik orangnya, sayangnya salah Tuhan gitu loh, salah bertuhan, wakil Tuhan. HP Anda anggap Bang Suma. Siang malam ibu ciumi HP itu sampai HP-nya itu lecet-lecet karena ibu pikir itu adalah Bang Suma. Padahal Bang Suma berbicara hanya melalui perantaraan HP. HP itu bukan Bang Suma dan Bang Suma bukan HP itu. HP itu bersuara hanya karena mendengarkan perintah dan pada dirinya ada alat penyampai daripada suara saya kepada ibu. Panci yang ada di samping ibu tidak mungkin berbicara. Sepatu yang ada di ibu tidak mungkin berbicara. Meja yang ada di ibu tidak mungkin berbicara. Kenapa? Karena dia tidak diberi kewenangan untuk bisa berbicara. HP itu bisa bersuara karena dia diberi kewenangan untuk bersuara. Yesus bersuara seperti itu karena dia diberi kuasa untuk berbicara seperti itu. Yang lainnya tidak diberi kuasa, maka mereka tidak bercerita. Siapapun yang diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia akan menyampaikan seperti apa yang diperintahkan. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa mengaku Tuhan. Di mana dalilnya? Di dalam pengakuan di Al-Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Elohim, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Apakah kemudian Musa itu adalah Elohim? Apakah kemudian Musa itu adalah Tuhan? Tidak. Tetapi Musa hanya menyampaikan firman Tuhan. Kalau Bang Suma yang ngarang, ibu bisa ragu. Tapi ini Yesus yang mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau ibu mengatakan, Nabi mana yang bisa mengatakan itu? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nabi mana yang bisa berkata itu kalau bukan Tuhan? Nabi, loh, dia sedang menyampaikan firman Tuhan, bukan dia Tuhan itu sendiri. Begitu Bu Darni yang cantik. Silakan. Oke, aku ya. Nah, inilah buktinya. Inilah buktinya kami umat Kristen menuhankan Yesus. Ada dalil ya. Nah, tadi kalau dia seorang nabi atau seorang utusan atau manusia, tak mungkin dia berani berkata seperti ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan manusia dari kematian pada akhir zaman. Terus kita baca lagi di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, katanya. Yohanes 20 ayat 28, kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau dia seorang manusia nggak mungkin dibilang seperti itu. Kalau dia seorang nabi nggak mungkin dibilang seperti itu. Kalau hanya utusan nggak mungkin dibilang Thomas seperti itu. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kami umat Kristen, makanya kami sudah yakin dan percaya bahwasanya Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang paling luar biasanya, terakhir kelak akan datang siapa? Bukan ada para nabi yang lain. Nggak datang Abraham, nggak datang Musa, nggak datang Nabi Elia, nggak datang Henok, nggak datang Daud, nggak datang Adam, nggak datang Hawa, dan para nabi yang lain akhir zaman tidak ada datang. Tetapi yang datang membangkitkan manusia pada akhir zaman adalah siapa? Tuhan Yesus. Makanya dibilang Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Itu Bang Juma. Jadi Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung katanya. Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah wujud daripada Allah. Yesus adalah gambaran Allah. Gitu dia. Jadi apa lagi? Memang gak ada dibilang Yesus, aku Tuhan, sembahlah aku. Derni, aku Tuhan ya, sembah aku ya. Enggak, hanya iblis yang mau disembah-sembah. Tetapi kita lihat dari kuasanya. Kita lihat dari kuasanya. Bentar ya, sebentar lagi, 1 menit lagi. Kita lihat dari kuasanya dan luar biasanya sewaktu dia di bumi. Dia jelas benarlah memang dia Tuhan dan Juru Selamat. Silakan yang lain. Akademi, bolehkah saya bertanya sama Kak Delmi? Silakan. Kalau bisa saya jawab. Saya ingin bertanya sama Kak Delmi. Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Sesuai dengan yang disampaikan malaikat, Yesus itu lahir laki-laki, Tuhan dan Juru Selamat. Lukas, Tuhan itu kan dia Ya. maha segalanya. ya, Dia aja bisa membolak-balik hati manusia. Dia Ya. bisa merubah apapun. Saya bertanya sama Kak Delmi, Tuhan itu laki-laki atau perempuan? sesuai dengan Lukas 2 ayat 11, akan lahir Tuhan dan Juru Selamat, namanya Yesus laki-laki. Pada waktu di bumi, yang datang ke bumi ya. Itu siapa yang mengutuskan dia turun ke bumi? Elohim, malaikat Elohim. Kalau malaikat Elohim. Malaikat Elohim itu yang mengutusnya. Terus siapa malaikat itu ciptaan siapa? Udah jelas lah ciptaan Elohim. Piye toh? Malaikat ciptaan Elohim. Udah jelas lah. Nggak masuk akal ini. Sedangkan Tuhan aja maha berkuasa loh, maha pencipta. Terus? Terus kok malaikat yang menciptakan Elohim? Berarti Elohim lah yang... Ya jelaslah Elohim yang menciptakan malaikat, sayangku. Siapa lagi menciptakan malaikat?
Adakah lagi di atas malaikat? Siapa yang di atas malaikat? Elohim kan? Elohim lah menciptakan malaikat, dan Elohim lah yang menciptakan manusia sudah, pertama, itulah Adam dan Hawa. Saya nggak Gitu dia. Kak Darmi, saya bertanya. Jadi jadi Tuhan itu asalnya dari mana? Tuhan itu, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus gitu. Asalnya dari Roh Kudus. Yesus itu datang dari Roh Kudus. Yesus itu tidak datang dari persetubuhan Maria dan Yusuf. No, tidak. Tapi dia datang dari Roh Kudus, Roh yang suci. Itu dia. Gimana sih Kak Darmi? Banyak saya belajar datangnya dari surga lah, yang datangnya dari ciptaan malaikat lah, terus Nabi Adam di apa yang memutuskan lah, ada juga Nabi Adam yang diciptakan lah, kayak mana itu? Nggak masuk akal. Coba ini kayu lapuk yang barusan syahadat tadi ya, kayu lapuk yang barusan bersyahadat ya tadi. Iya, di Bang. Komalia Blokir Permanen. Baru bersahadat kayu lapuk. Itulah. Apa yang kau pelajari? Udah berapanya umurmu sayang? Sekarang, kutanya kau dulu. Biar dulu kami ya. Maaf ya Bang Juma, biar kami dua dulu ya. Berapa umurmu, Dek? Saya 28. Pak Darmi. Oh, 28. Udah berarti selama ini apalah yang kau baca Alkitab, makanya kamu sampai meninggalkan Yesus yang akan datang. Matius 25. Tunggu dulu. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus dan para malaikatnya. Kau tahu Dekku, para malaikat itu berlaksa-laksa akan datang di awan-awan bersama Yesus, dan Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya, dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Enggak ada para nabi, nggak ada Abraham, nggak ada Musa, nggak ada siapapun nabi itu, tak ada datang untuk membalas perbuatan orang, hanya Yesus. Kenapa kau secepat itu meninggalkan Yesus? Karena gini, Kak Derni. Yesus dia punya nyawa, dia punya darah, dia punya nanah, dan dia pun bisa luka, dan juga dia bisa mati. Sedangkan kita manusia juga bisa mati, bisa luka, dan bisa berdarah. Terus dari mana datangnya dia itu, bahwa dia itu benar-benar Tuhan yang maha berkuasa? Kalau memang dia benar-benar maha berkuasa dan dia menyayangi hamba-hambanya, dan dia menyayangi seluruh manusia, kenapa dia meninggalkan kita semua? Dan itu atas keinginan siapa dia mati tersalib? Udah? Cukup? Ya. Udah? Ya. Nah, siapa Yesus itu kan gitu kan? Ini memang harus makanya di dalam Daniel dikatakan seluruh bumi akan menyelidiki Alkitab, katanya. Seluruh bumi ya, Daniel berapa itu? Daniel 12 itu ya. Daniel 12 ayat berapa itu? Seluruh bumi akan menyelidiki Alkitab ini, karena Alkitab ini kebenaran. Nah, Yesus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nggak ada kita menghadap tahta pengadilan para nabi, tidak ada. Hanya menghadap tahta pengadilan Kristus nanti kita. Dirimu sudah meninggalkan Kristus, jelas-jelas engkau dibuang ke api neraka bersama dengan iblis dan nabi palsu itu. Wahyu 20 ayat 10. Oh gitu. Jadi Ada ayatnya. Yang dalil dalam apa? Yang dalil dalam Injil Matius 26:39. Coba buka dulu kita cari. Itu Matius. dia menyembah bersujud. Saat Yesus berdoa, itu saat Yesus berdoa kan, karena dia berdoa. Dia berdoa itu sama siapa? Nggak mungkin pada dirinya sendiri kan. Nah, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh. Dia pergi sedikit lebih jauh, lalu sujud dan berdoa. Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, akan tetapi bukan kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kehendakmu itu siapa? Kehendakmu itu Udah? Cukup? Ya. Nah, begini, sewaktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, pada saat itu di bumi kan dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus kan. Nah, waktu dia manusia di bumi ini dia berdoa. Ya. Iya. Bang Kayu noise. Bukan ya? Bukan Bang Kayu. Siapa yang noise Bukan. ya? Hah? Apa Bang Juma noise? Coba. Noise-nya kuat banget. Kayaknya Ustaz Sugi sendiri deh. Bukan. Apa bang? Oh bukan ya. Bang Alif. Bukan. Kan Bang Juma kayaknya. Baik. Ah. Kak, Ahid Sugi. Ustaz, iya. Coba. Ya. Jadi gimana kakak Darmi tadi pendapatnya kak? Kepada siapa Yesus berdoa? Sewaktu Yesus berdoa Oke, ya Pak. Lagi dulu. Bukan saya. Ini saya. Coba lagi Juma di mute dulu. Pak D yang noise. Enggak, ini saya mute nih. Ya. Aman. Headsetnya Pak D yang jadi kedengaran langsung di Pak D-nya. Oh iya. Coba jelaskan kak Darmi yang Matius 26 ayat 39 itu. Halo. Kepada siapa Yesus berdoa kan gitu. Nah, sewaktu Yesus berdoa itu, kau udah ribut lagi. Sewaktu Yesus berdoa itu kan sebagai manusia daging di bumi. Kepada siapa dia berdoa? Kepada keilahiannya, itulah Elohim. Tadi kan Yesus ke bawah itu kan rohnya Elohim, kalamnya Elohim, firmannya Elohim diturunkan menjadi manusia, turun diutus Elohim itu rohnya, diutus Elohim itu firmannya ke bumi ini. Itulah Yesus. Makanya dia berdoa kepada keilahiannya yang di surga. Gitu dia. Ngerti kan? Dan membuat contoh dia kepada manusia, walaupun seberat apa rintangan itu, walaupun sebesar apa godaan itu, tetapi tetaplah engkau berdoa. Gitu dia. Sama kayak Yesus kan? Iya, simpel aja Kak Dermi. Iya, Simpel saja. Saya ingin bertanya cuman saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh lalu sujud dan berdoa. Dia bilang begini, Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu. Akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Iya. Terus Bapak itu siapa? Gitu loh. Kan udah Ibu bilang tadi, Bapak itu keilahiannya Yesus. Yesus ini kan rohnya ilahi itu, rohnya Elohim itu, kalamnya Elohim itu, firmannya Elohim itunya Yesus. Makanya sewaktu dia di bumi kan menjadi manusia. Nah, berdoalah dia keilahian itu dan membuat teladan kepada manusia. Walaupun sebesar apa godaan kita, cobaan kita, tetaplah kita berdoa kepada Elohim yang di surga. Nah, sekarang kan Yesus di surga. Makanya saya sekarang berdoa di dalam nama Yesus. Itu dia. Berarti gini Kak Dermi, berarti Tuhan sama keilahiannya itu beda ya. Berarti ada dua, keilahiannya sama firman-Nya dan sama Tuhannya beda berarti ya. Membuat jaraknya karena rohnya itu kan dikirim ke bumi, tetapi keilahian itu tetap di atas. Manusia dagingnya yang turun ke bumi. Memang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, Yesus itu kan dilahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetap gelarnya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kedagingannya itu yang berdoa itu gitu loh. Nah, karena sekarang tengok ya, sekarang Yesus di mana? Kan di surga kan? Nah, makanya saya kalau berdoa di dalam nama Yesus gitu sekarang berdoaku, karena dia sekarang sudah berada di tahtanya, di kerajaannya gitu. Aduh, yang saya tanya tuh nggak masuk di logika saya Kak Dermi. Anat ya. Nggak tahu lagi aku. Inilah Kak Dermi, aku pengen tanya sekali lagi sama Kak Dermi ya. Coba Kak Dermi jelaskan dan dalilnya dan serta ayat hadisnya yang Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Coba jelaskan dan tunjukkan ayatnya tuh Kak Dermi. Udah? Nah,
ayatnya ya. Pertama dulu, yang paling nyata dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, pengadilan Yesus. Yesus yang mempunyai tahta pengadilan ya, nggak ada yang lain-lain, nggak ada Musa, nggak ada yang lain. Udah itu satu, udah. Tahta pengadilan apa nih? Untuk mengadili manusia, untuk mengadili manusia. Nanti kita semua kan dihadapkan kepada hakim itu, ya kan? Nanti yang saya itu tanya, kan. Kak Delmi, yang saya tanya itu di mana hadis dan ayat Yesus mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Dan cuma tanya itu aja kok. Cuman Kak Delmi bisa menunjukkan itu. Ya. Nah, sewaktu dia di bumi, murid-murid Yesus menyembah dia. Sewaktu dia di dalam perahu, waktu angin topan datang. Tetapi setelah dihentikan Yesus angin ribut itu, para muridnya itu kan menyembah dia kan, menyembah Yesus. Nah, dan kita tahu juga sewaktu kelahirannya saja masih bayi dia sudah datang Raja Herodes, berarti Raja Herodes sudah raja, menyembah anak bayi. Anak bayi ini siapa? Yesus, raja dari segala raja. Udah, orang-orang Majus pada saat itu datang untuk kepada siapa? Menyembah Yesus. Nah itu masih bayi. Tetapi kalau dikatakan Yesus, aku Tuhan Derni, sembah aku, nggak ada. Tetapi kan sudah ada penuntunnya bahwasanya siapa Yesus itu sebenarnya. Mana mungkin seorang manusia mempunyai tahta pengadilan kan? Mana mungkin seorang manusia bisa mengampuni dosa? Mana mungkin seorang manusia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati, katanya. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mana mungkin manusia berkata kayak gitu, sayang? Itu dia. Itu yang bisa saya ajarkan. Oke lah Kak Delmi ya. Kak Delmi, saya mau bertanya lagi nih. Saya bertanya aja, saya nggak mau debat gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya dulu kan pernah memegang agama juga kan. Jadi saya bertanya aja sama Kak Delmi. Jadi sewaktu Yesusnya, ini aja lah logika kita aja lah Kak Delmi ya. Apakah Tuhan itu bisa makan dan bisa minum? Kalau Yesus sewaktu di bumi kan makan dan minum, dia kan menjadi manusia daging. Namanya juga menjadi manusia daging, turun ke bumi. Karena yang didatangi kan manusia, jadi dia harus seperti manusia juga dulu di bumi ini. Udah. Tapi kan dia kan maha kuasa, maha segalanya, mengetahui segalanya kan. Terus dia sejak dia dilahirkan dia, kenapa dia nggak merawat diri dia sendiri? Kenapa harus Bunda Maria yang merawatkan dia? Kan begini saya. Kan dia datang sebagai manusia. Jadi nanti begitu dia datang langsung besar, langsung keluar dari bambu. Kan nggak mungkin kan, jadi tetap dia mengikuti bagaimana silsilah manusia itu. Makanya ada ditulis dalam Matius itu silsilah Yesus katanya. Padahal dia nggak apa deh? Tuhan itu manusia lah ya Kak. Bukan Tuhan itu manusia, tidak bisa kita katakan Tuhan itu manusia. Tetapi Tuhan itu menjadi manusia, turun ke bumi, mau menyelamatkan, menebus manusia dari dosa, gitu. Kalau dahulu perjanjian lama kan memotong korban untuk penghapus dosa. Elohim yang menyuruh itu. Kita harus dipercik-percikkan ke dinding darah-darah, ya kan? Tetapi kalau sekarang zaman perjanjian baru tidak perlu lagi memotong domba-domba, enggak. Makanya hanya sekali kita ditebus. Itulah melalui darah Yesus, gitu. Berarti dia udah menebus semua dosa-dosa kita gitu. Berarti kita tidak ada dosa lagi ya berarti ya? Bukan gitu capanya. Menebus manusia dari dosa. Jadi kita ini sudah dibuat perantara kepada siapa? Kepada Elohim. Memperdamaikan kita kepada Elohim. Karena apa? Karena kita ini tidak layak untuk berhadapan dengan Elohim itu, karena kita kotor, padahal Elohim itu suci adanya kan gitu. Jadi kita dibuat perantaranya, itulah rohnya Elohim itu, itulah Yesus. Tetapi walaupun kita sudah ditebus, kita tetap juga harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas.
Maksudnya rambu-rambu lalu lintas 10 hukum. Kita harus menuruti hukum-hukumnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan kau sujud kepada berhala itu, jangan kau beribadah kepada berhala itu, jangan mencuri, menghormati orang tua, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah hukum yang diturunkan Elohim itu. Itu dia. Jadi kita harus tetap mengikuti peraturannya dong, walaupun kita sudah ditebus. Jadi konsepnya nih Tuhan ada banyak nih, Elohim, ada juga Allah Bapa, ada juga Wahyu, dan ada juga apa? Bukan, Dan satunya juga Elohim. juga. Enggak saya. Satunya Elohim, itulah yang di sorga sekarang. El Shaddai, Allah Maha Besar. Udah? Itu dia. Bukannya ada El Shaddai, ada lagi Elohim yang di surga. Enggak. Itu nama-namanya gitu. Di teman-teman Islam pun nama-nama Allah itu, sifat-sifat Allah itu ada 99 nama gitu maksudnya. Oh gitu. Jadi sejak ayat apa dan sejak kapan Yesus mengatakan dia di dalam surga itu, Kak Demi? Ini cuma sudah bertanya aja nih ya. Oh, sejak kapan dia di dalam surga? Yohanes 1. Yohanes 1. Sejak kapan dia mengatakan dia tuh berada di dalam surga gitu? Yohanes 1 ayat 1 itu di perjanjian Yohanes baru 1. ya. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Itu dia. Awalnya dia di sana. Di atas dia awalnya. Gitu. Sebenarnya nggak susah loh, gampang kali kalau kita belajar. Tapi memang harus belajar terus, Yang saya bingung itu Budarni. itulah sejak Yesus turun ke bumi. Jadi dia itu kan cuman apa namanya? Bahasa kita kan mengelola semua isi perut bumi. Dan di surga dan neraka itu siapa yang mengelola kan ini? Kak Dermi? Oke. Matius. Kayu izin sebentar. Ingat pesan Budarni barusan suruh belajar terus sampai akhirnya syahadat seperti Kayu Lapuk. Semoga kedepannya Budarni. Buktinya kan dia baru tadi bersyahadat. Ya, itu nggak apa-apa. Karena selama ini dia menuhankan manusia. Iya, nggak apa-apa, Bang Ali. Itu kan pilihan masing-masing, nggak apa-apa. Betul. Iya, makanya belajar terus. Karena saya bertanya juga sama Kak Dermi, karena Kak Dermi belum bisa memasukkan ke logika saya kan, gitu kan. Karena saya sudah banyak bertanya-tanya kepada pendeta kita, kepada juga yang dari sekarang ini saya sudah muslim, karena dari ustadz saya cari tahu semuanya. Pendeta itu berbeda-beda ulusannya, berbeda-beda. Saya tanya sama pendeta ini berbeda lagi, saya tanya dengan ini beda lagi. Tapi setiap saya tanya sama ustadz ini dan setiap saya bertanya kepada orang ini, jangankan ustadz ya kan, karena ilmunya tinggi, saya tanya sama teman saya aja yang di sebelah saya, tanya nggak jauh, nggak berbeda, bukan nggak jauh lagi, nggak ada bedanya. Dan juga saya dengar juga di YouTube, saya dengar ceramah, kalau pendeta itu berbeda-beda. Ada juga dia bilang kematian itu bukan kehendak Yesus, tapi kehendak iblis. Sedangkan Kak Dermi ini ngomongnya kehendak dia sendiri, sedangkan pendeta kemarin bilang itu untuk kehendak dia karena dia pasrah untuk menebus dosa semua manusia. Saya bilang kayak gini sama pendeta yang bilang kematian itu dari iblis. Jadi kematian itu memang dari setan ya. Jadi iya katanya. Terus setan itu siapa yang menciptakan? Ya Tuhan katanya. Tuhan yang menciptakan. Kenapa dia yang menciptakan setan, terus kenapa setan yang menyabut nyawanya kayak gitu? Kan nggak masuk akal. Coba Kak Dermi jelaskan yang sebetul-betulnya, karena saya sudah membaca semua Alkitab dan juga jangan ada berbeda-beda, karena saya nggak mau debat ini Kak Dermi. Apa yang menurut Kak Dermi benar, menurut saya salah, saya iyakan. Apa yang menurut saya benar, menurut Kak Dermi salah, saya iyakan. Saya nggak mau debat. Iya.
yang menciptakan, bukan menciptakan setan. Awalnya Lucifer itu kan dia itu kan pemimpin biduan di kerajaan surga. Lucifer namanya. Udah, awalnya dia baik orangnya. Udah, jadi dia ini mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, mau ingin mengikut juga dia beserta menciptakan manusia. Jadi menantanglah ibaratnya Lucifer ini. Jadi dibuanglah dia ke bumi bersama sepertiga para malaikatnya. Nah, jadi sekarang para malaikatnya di bumi ini mau menggoda kita manusia inilah agar jangan menyembah Tuhan dan jangan melakukan hukumnya yang 10 tadi. Nah, itulah tugasnya iblis sekarang dan para malaikatnya yang sepertiga ini. Nah, itu. Lu kiper temannya nenek kiper enggak Bu Darni? Lu kiper. Lu kiper teman tawaklah. Jadi ini udah nggak apa-apa ya Kak Demi ya. Cuman saya bertanya lagi, kalau Tuhan itu dia punya apa? Dia punya kuasa, kenapa dia mencipta, dia laki-laki, kenapa dia menciptakan perempuan? Nah, karena kan manusia ini kan harus beranak cucu. Beranak cuculah, penuhilah bumi ini. Kalau hanya laki-laki aja, mau sama siapa beranak cucu? Kan perempuan yang membuah apa? Yang hamil harus adalah pasangan nyantong gitu. Gimana sih? Dibuatlah perempuan supaya beranak cucu. Penuhilah bumi ini, kan katanya sama si Adam. Makanya penuh bumi ini karena ada pasangannya. Makanya nggak boleh laki-laki dengan laki-laki. Nggak boleh perempuan sama perempuan. Macam mana mau memenuhi bumi beranak cucu kalau laki-laki dengan laki-laki, pedang sama pedang, Terus perempuan sama Yesus, perempuan. Yang katanya Yesus itu anak Tuhan, dari mana pula Tuhan dapat anaknya sedangkan dia laki-laki katanya? Bukan. Makanya dibilang Yesus itu anak Tuhan karena dia datangnya berasal dari surga, dari Bapa gitu. Jadi makanya dibilang anak Tuhan. Nggak ada, kalau anak Tuhan nggak ada istri Tuhan, nggak ada istri Elohim itu. Makanya jadi anaknya Yesus. Nggak ada seperti itu. Sama kayak anak tangga, anak kunci, kan nggak ada istri-istri mereka, nggak ada suami istri, anak kunci, anak tangga, kan nggak ada kan. Nah begitu juga dengan Yesus anak Allah, kan dibilang maka nah itu dia karena dia berasal dari cukup surga. Ya biar dilanjut dialog dengan Bang Juma, Bang Kayu. Ya saya kira udah cukup ya. Iya, oke. Baik. Jadi gini, saya melihat Ibu Darni ini, andai saja dia hidup bersama dengan orang-orang Farisi, maka Bu Darni pun akan menulis sebuah kitab. Karena Bu Darni ini lihai, kemudian lebih lihai dari Paulus di dalam menggiring kemudian doktrin dan dogma manusia yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Jadi gini Bu, saya menghargai Ibu sebagai orang yang memahami Yesus itu kan. Selalu Ibu itu menyandarkan perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus mengatakan, akulah yang kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Aku akan membangkitkan. Aku, barang siapa yang percaya kepada aku. Tadi kan sudah di awal saya menguraikan. Di awal saya sudah menjelaskan. Tapi karena Ibu ini sedang dipakai oleh makhluk gaib untuk menyesatkan manusia lain, Ibu nggak mau peduli dengan ucapan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus mengatakan itu. Berarti apapun ungkapan Yesus kemudian, itu adalah ungkapan yang mengutus dirinya. Barang siapa yang percaya kepada aku, yang akan aku bangkitkan nanti di akhir zaman. Ini Yesus bicara dari dirinya sendiri, atau ada yang memerintahkan Yesus untuk mengucapkan itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Dan kemudian dikatakan di dalam Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku.
Sebab firman yang ada dari diriku itu bukan daripada aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun endingnya pengakuan Yesus itu, apapun yang dikatakan, misalnya nih, aku akan melemparkan kalian ke dalam api neraka. Nah, ini Yesus nih yang berkata. Ibu sebagai korban dari orang Farisi akan petantang petenteng kemana-mana. Ayo, siapa? Nabi mana lagi yang akan berkata seperti itu kalau bukan Yesus? Dia yang akan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu. Ibu akan melanjutkan ajaran itu. Ibu meninggalkan ajaran Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti apapun yang Yesus katakan itu bukan dari dirinya sendiri. Ya, inilah yang saya katakan kepada kepala Ibu Darni supaya ibu paham gitu loh. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Coba. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Yohanes 17:14. Berarti apapun yang diucapkan Yesus kemudian itu bukan dari dirinya, tetapi dari hakikat yang kemudian mengutus dirinya. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Orang yang tidak menggunakan akal serta merta akan menuhankan Yesus, karena Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Padahal Yesus sedang menyampaikan firman daripada Bapa yang sedang mengutus dirinya. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya, mereka menerima, dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya benar-benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini kalau orang berakal tidak menggunakan doktrin sudah selesai sebenarnya. Tapi Ibu Darni karena sudah kudung jatuh cinta, menganggap kemudian apa yang Yesus katakan itu berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak berkata-kata, Bu, dari dirinya sendiri, tidak. Dia juga tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri, tidak. Apa yang dia lakukan adalah apa yang diperintahkan. Sangat disayangkan kalau Anda harus kemudian disadarkan pakai Al-Quran. Coba kita pakai kitab Anda sendiri. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian oleh kitab saudara? Hai orang-orang Israel. Memang orang Israel sih yang dipanggil, tapi sejatinya ini pelajaran. Dengarlah perkataan ini, yaitu yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia, antropos, yang telah ditentukan kemudian. Siapa yang menentukan? Theos, apodeikmoni. Dia adalah manusia yang ditentukan. Oleh siapa? Oleh Theos. Theos yang menentukan Yesus. Tidak ada lagi kekuatan yang melebihi itu. Theos yang adalah Elohim menurut orang Yahudi, yang menurut umat Islam itu adalah yang kami sebut Allah. Dialah sang yang maha berkehendak menentukan hambanya bernama Yesus. Ditentukan sebagai apa? Untuk kemudian dinyatakan kepada manusia dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan. Jadi situ ada yang melakukan, peyono. Siapa yang melakukan? Theos. Dengan perantaraan siapa? Perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan mujizat, yang melakukan tanda-tanda, yang melakukan kemudian kekuatan-kekuatan adalah Allah, bukan Yesus. Allah. Sekali lagi, Theos. Kembalikan ke bahasa Yunani. Theos yang melakukan dengan perantaraan manusia yang sudah ditentukannya, yaitu Yesus. Kenapa sulit untuk memahami itu? Karena sudah kudu jatuh cinta. Sudah jatuh cinta kali. Sudah tertambat hatinya, sudah terbelenggu oleh lingkaran-lingkaran makhluk halus yang menginginkan manusia terjerat untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Padahal di dalil sudah sangat jelas sekali loh.
Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Kekuatan, tanda-tanda, mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi Yesus ini, kalau misalnya dia kemudian kita analogikan, dia seperti wayang. Apa yang yang kemudian disampaikan, diperintahkan kepadanya, itu yang ia lakukan. Kalau Tuhannya menginginkan dia angkat kaki sebelah kanan, loncat-loncat 3 kilo, itu yang ia lakukan. Kalau Tuhannya memerintahkan dia berjalan di atas air, itu yang dilakukan. Kalau Tuhannya memerintahkan kemudian dia melakukan salto 50 kilo jaraknya bolak-balik, itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Ibu kemudian hebat, hebat kali orang ini, jalan di atas air. Wow, keren, siapa rupanya dia? Habis ibu takjub seperti itu, disisipilah pengajaran-pengajaran Farisi. 1 Korintus Anda bawa, 2 Korintus Anda bawa, Filipi Anda bawa, Efesus Anda bawa. Dibawalah semua itu ajaran-ajaran Farisi yang justru Yesus minta kepada muridnya yang asli agar waspada kepada ajaran orang Farisi. Ibu malah menjadikan itu sebagai acuan. Ibu lihat, pasti dalilnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ini juga ditopang Kisah Para Rasul 2:22. Apa yang kamu lihat terhadap Yesus, itu Tuhan yang menginginkan. Andaikan Yesus pada saat itu membelah dirinya, berjalan di tengah Yerusalem dengan sebelah badannya sebelah ke utara, badannya sebelah ke selatan, jalan loncat-loncat, maka itu juga bukan karena Yesus, tetapi itu karena Tuhan yang menghendaki terjadi melalui Yesus. Dia hanya perantara. Kenapa disembah? Inilah makanya dikatakan, ini satu kunci ingin saya kasih ke Ibu Darni. Mudah-mudahan masih bisa ditolong. Di dalam kitab saudara di Lukas 21 jelas sekali diterangkan di sana bahwa penyesat itu adalah dia yang datang dengan berkata, akulah dia. Ini siapa ini? Waspadalah. Ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada orang Roma. Sekali lagi, ibu harus memberikan jembatan pemisah antara Yahudi dan Roma. Ingat, sebelum kita Islam dan Kristen ini ada, yang berdampingan hidup pada masa itu adalah Yahudi dan orang Romawi. Mereka bertetangga, hidup dalam satu lingkungan yang sama. Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada orang Roma. Kalau Yesus berbicara kepada orang Roma, maka hasilnya nanti Kristen. Tapi kalau Yesus berbicara kepada orang Yahudi, hasilnya adalah Yahudi. Nah, sekarang Yesus berbicara kepada siapa? Berbicara kepada Yahudi, tidak berbicara kepada Roma. Berarti Kristen tidak masuk dalam golongan ini. Yesus berkata kepada orang Yahudi, wahai murid-muridku. Ini orang Yahudi nih. Orang Romawi enggak dianggap. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini siapa nih? Siapa ini yang datang kepada Yahudi di Kisah Para Rasul 21? Ini siapa yang datang kemudian mengajarkan Yesus itu akulah dia, yang pergi meninggalkan Yerusalem, mendatangi kemudian orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah non-Yahudi dan mengajarkan Yesus itu akulah dia. Itu siapa? Coba. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Apakah Yahudi hari ini mengikuti Paulus? Karena Paulus mengajarkan akulah dia.
Orang-orang Kristen Bang Juma, mengajarkan. Iya, Lukas silakan. 21 ayat berapa tadi Bang Juma? Lukas 21 8. Dah, lanjut. Udah belum siap Bang Juma kan? Sedikit lagi. Nah, waspadalah. Jadi ini peringatan Yesus kepada Yahudi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Setahu saya, yang datang memakai nama Yesus itu hanya Kristen. Kemana-mana misionaris membawa nama siapa? Nama Yesus. Lalu mengatakan apa? Yesus itu Tuhan. Dengan pola apa? Akulah dia. Ini hanya Kristen ini. Ini perlakuan Kristen ini. Termasuk Budarni kan? Selalu membawa-bawa nama Yesus. Lalu mengatakan akulah dia, itulah Yesus. Ya kan? Ibu kena. Apa kata Yesus? Janganlah kamu mengikuti mereka. Wajar kalau Israel, Yahudi hari ini tidak mengikuti ajaran Kristen. Gitu loh Bu. Silakan Anda berikan jawaban. Baiklah. Nah, sekarang kita membaca kitabnya orang Yahudi. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku ini yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku. Ini Elohim yang mengatakan ini ya, yang keluar. Ulangi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, ini kan Bang Juma tahu ini siapa ini? Ini perkataan Elohim kepada Yesus. Yesus akan kembali kepadanya. Yesus akan kembali kepadanya setelah penyelamatan itu, penebusan itu telah selesai dikerjakan. Nah, kembali. Jadi kedatangan Yesus ke bumi ini tidak sia-sia, kata Elohim. Dia akan kembali kepada aku, katanya. Jadi jelas Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang kalau aku berkata di perjanjian baru, nah nanti kalian bilang itu si Paulus yang bicara. Si Paulus kan gitu. Ini Yesaya. Ini Nabi. Nabi Yesaya udah ribuan tahun terdahulu. Makanya aku bilang kemarin Bang Juma, kenapa orang Yahudi dilarang keras untuk membaca kitab Yesaya 53 ini? Karena apa? Karena di situ tercatat tentang penyaliban Yesus, dan kenapa nggak ada di dalam Al-Quran? Nah, makanya itu yang saya sesalkan. Selalu nggak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran. Sementara Yesaya ini adalah nabi terdahulu. Seharusnya kalau memang Al-Quran itu penyempurna, buku Yesaya ini wajib, nggak bisa nggak ada, ini wajib, harus ada, dicaplokkan di dalam kitab itu. Jadi kita baca lagi Wahyu 22 ayat 16, kata Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi kalau Yesus seorang nabi, mana mungkin dia punya malaikat mengutus? Dia mengutus malaikat-malaikatnya. Aku mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini, katanya lagi. Kalau Elohim tadi mengatakan Yesus itu akan kembali kepadaku, dia tidak akan sia-sia untuk datang penyelamatan kepada bumi ini. Jadi kepekerjaan yang seutuhnya waktu datang ke bumi ini adalah penyelamatan dan penebusan manusia dari dosa dan memperdamaikan manusia dari dosa. Nah, sudah selesai itu, dia kembali kepada siapa? Kepada keilahiannya. Nah, firman itu kembali lagi ke surga. Makanya sekarang Yesus berada di surga. Itu Bang Juma. Tepat. Dan tepat. Nih Bang, izin dulu ya. Bang Juma. Iya. Kak Dermi, tadi kan ayat 22. Coba Kak Dermi baca Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Yohanes aku akan 20 ayat 17. 20. Ayat 17. Apa itu? Yang berbunyi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Iya.
Maksudnya apa tuh Kak Darmi? Coba jelaskan Kak Darmi. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kan katanya. Nah, Yesus ini kan tadi kan udah aku bilang dari tadi, dan ribuan kata sudah aku katakan, Yesus ini kan berasal dari Bapa. Yesus ini kan berasal dari rohnya Bapa, rohnya Elohim, firmannya Elohimnya Yesus ini. Makanya dikatakannya, aku akan kembali kepada Allahku dan Allahmu. Itu dia berkata sebagai manusia di bumi ini. Itu dia. Makanya sekarang dia kembali kepada Bapa itu. Dan bilang Allahku dan Allahmu. Berarti Allah siapa? Allahnya itu pada saat itu dia sebagai manusia, ya keilahiannya itulah Elohim yang di surga. Nah itu. Berarti Tuhan ada berapa Kak Darmi? Tuhan ada satulah Elohim. Yang ke bawah kan rohnya, kalemnya, firmannya yang diutus. Waduh, nggak juga ngerti kan? Ya udah, nggak tahu lagi aku. Masuk. Ya udah masuk. Iya. Iya. Jadi gini, memang harus ada ajaran kemudian yang memaksakan Yesus ini Tuhan dengan pola maksimal mungkin, harus kemudian mati-mati suara Bang Juma. Halo? Iya. Macak-macak loh. Jaringan gitu. Begini ya nih. Ada apa say? Bang Biar Haji mau minta hiburan berdua. dulu, biar nggak tegang otak ini. Harus adanya selingan, biar longgar dulu otak-otak ini. Oke. Ya barang Banju mak dulu kelarin dulu. Oke, silakan. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Yesaya 55 nomor 11, gini yang keluar dari mulut. Tapi ia akan melaksanakan apa yang Finalnya Banju mak agak mendukung. Sabar dulu ya. Kenapa? Di mana Bang Juma ini? Makanya macet-macet. Di atas pohon kah? cek. Iya Bang Juma. Iya. Oke. Ya diulang Banju mak. Ya saya. Iya. Yesaya 55 nomor 11 itu jangan dikira itu Yesus yang keluar dari mulut. Kalau dikatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Contoh misalnya, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Katanya enggak sia-sia, harus melaksanakan ketika dia keluar. Berarti ya jawab aja sendiri. Ketika Tuhan jangan kau membunuh, berarti itu harus terjadi. Bukan dikatakan bahwa saya firman keluar dari mulutku itu artinya aku yang keluar dari mulut. Tidak. Kenapa kemudian firman yang keluar dari mulutku itu diartikan Yesus? Karena itu tadi sudah terlanjur cinta. Jadi semua aspek yang menjadikan Yesus itu Tuhan, apapun dilakukan untuk Yesus. Memaknai kitabnya orang Yahudi untuk Yesus. Ada sedikit yang nyantol-nyantol yang cocok untuk Yesus. Yesaya 53 ada sedikit mirip-mirip dengan Yesus. Padahal antara kitabnya orang Yahudi dan Kristen itu ada nasihat. Ada nasihat Yesus. Waspadalah kepada orang ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa Yesus meminta agar diwaspadai orang Farisi dan ahli Taurat ini? Ada apa? Ada apa? Kok bisa sampai segitu amat? Coba kita lihat di dalam Matius 23. Kita ambil satu perikop. Kita baca pelan-pelan. Kenapa mereka harus diwaspadai? Karena Yesus mengatakan, ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa.
Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Coba, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Mereka kemudian memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu sebut dia rabi, karena hanya satu rabimu, yaitu semua, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu kemudian menelan rumah-rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang yang berdoa panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, supaya itu pengikat. Hai kamu orang-orang bodoh, hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, emas dan seterusnya? Ini dikatakan oleh Yesus. Ini Yesus sudah mengatakan seperti itu. Celakalah kamu, wahai ahli Taurat, celakalah engkau, wahai orang Farisi, celakalah kamu orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minummu, tetapi unta di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi. Ini satu perikop, hanya perkataan celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah orang Taurat, celakalah orang Farisi. Ini jelas ini. Kamu membunuh nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu bunuh. Kamu menyalibkan yang lain dan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang itu benar, sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung zaman ini. Ini Yesus yang berkata. Ini kenapa orang-orang Yesus ini kok terlalu getol kali mengatakan celakalah, 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 celakalah. Ada apa ini? Belum lagi ketika Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ada apa? Apa pekerjaan orang Farisi dan ahli Taurat ini rupanya? Ternyata setelah kita selidiki, ibarat orang Yahudi ini ibarat sebuah balon, ya, ada kebocoran. Balon ini bocor. Setelah dia bocor, dia keluar, membentuk kemudian wadah baru. Dan kebocoran wadah baru inilah Kristen Katolik. Inilah yang dimaksud ditanggung oleh angkatan ini. Bocor kemudian membentuk wadah baru, membentuk balon baru. Balon barunya itu Katolik. Katolik ini kemudian tidak ubahnya sama seperti ahli Taurat. Mereka mengajarkan tentang Taurat, bawa-bawa perjanjian lama, tapi mereka tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan, cuman mengajarkan. Bertemu dengan orang Islam mengajarkan perjanjian lama, tapi mereka sendiri tidak mempraktekkan. Jangan ada ilah lain katanya, tetapi dia sendiri menyembah ilah berupa manusia. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi orang Katolik yang pertama, Kristen pertama yang didirikan kemudian oleh orang Farisi, itulah yang diajarkan oleh Yesus.
Di dalam Matius 23 ini nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Karena sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah menyembah manusia. Mereka orang Farisi kemudian membentuk manusia menjadi Tuhan. Inilah makanya Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada mereka. Setelah kita lihat, kenapa harus waspada? Karena ternyata orang Farisi kelak akan membentuk sebuah agama baru. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasrani. Agama inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada mereka, kepada orang Farisi, pada ahli Taurat. Ternyata nubuatan Yesus itu tergenapi dengan adanya Kristen. Nah, kalau Advent ini agama baru, belum ada 200 tahun. Advent ini berasal dari Katolik, Advent ini berasal dari Protestan, Advent ini intinya belajar dari ajaran orang Farisi, berasal dari sana. Jadi orang Farisi keluar, ajarannya diajarkan kepada orang Roma dan Yunani, membentuk mereka sebuah agama, yaitu Kristen Katolik. Kristen Katolik inilah kemudian yang disebut bidat. Dari sanalah agama Buddha ini berasal, bukan dari Yahudi. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa cobalah ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, kita lihat di dalam Mazmur 53, sejak lahir orang-orang fasik itu telah menyimpang. Dari lahir katanya. Bahkan Tuhan mengatakan, dari dalam kandungan penyesat-penyesat itu telah berdusta. Pendusta-pendusta itu sesat. Ini dari sejak dalam kandungan ini. Nih, ada yang mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Paulus yang mengaku. Ini orang Farisi nih. Ini ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama Katolik yang menjadi asal usul agama Advent. Ini. Aku dipilih dari sejak kandungan ibuku. Dipilih sebagai apa? 2 pertanyaan, dua jawaban. Yang pertama dipilih sebagai orang munafik, sebagai penyesat. Yang kedua dipilih sebagai rasul utusan Tuhan. Nah sekarang, kalau dia dipilih menjadi rasul Tuhan, maka dia akan hidup berdampingan bersama dengan Yesus berdakwah. Dia akan melakukan penginjilan bersama dengan Yesus. Selama 33 tahun pasti dia akan bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena dia dipilih menjadi rasul dari sejak rahim ibu. Begitu bersama dengan Yesus, mereka cuma selisih 3 tahun. Berarti mereka harus berdua bersama, layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Nabi Musa dengan Harun. Layaknya Yesus dengan Paulus. Tapi faktanya tidak. Ternyata dia tidak menjadi teman Yesus di dalam berdakwah. Berarti dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai penyesat. Dan memang sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan menjadi perilakunya seperti serigala. Paulus kemudian di dalam Filipi 3 nomor 4 nomor 5 mengaku sebagai orang Farisi keturunan Benyamin. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada serigala. Serigala ini keturunan Benyamin. Paulus keturunan Benyamin. Dia mengaku dipilih dari sejak rahim. Tuhan mengatakan penyesat itu dipilih dari sejak rahim. Kalau dia dipilih sebagai rasul, sudah pasti dia menemani Yesus. Tapi faktanya di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dari sejak lahir dia adalah nabi. Dia disebut sebagai Saulus. Saulus namanya, dia nabi. Sementara Kristen mengatakan setelah dia bertobat ganti nama menjadi Paulus. Sedangkan pada saat dia Saulus, dia sudah nabi. Berdasarkan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Berarti dia dipilih menjadi penyesat. Apa endingnya? Lahirnya agama Kristen. Dari mana Kristen ini? Dari orang Farisi. Pernahkah Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Farisi? Pernah. Pernah. Bahkan Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apakah Katolik ini berasal dari Farisi? Berasal dari Farisi. Mau apa lagi?
Jadi makanya pengikut-pengikutnya berusaha dengan segenap kekuatan kemudian untuk supaya Yesus itu dituhankan. Kenapa? Karena ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24. Nabi-nabi palsu itu bermukjizat untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi. Kenapa Yesus mengatakan waspadalah, waspadalah, waspadalah? Bukan tanpa alasan. Ternyata orang Farisi itu akan membentuk satu kesatuan agama besar. Makanya harus diwaspadai. Dan Yesus memberikan kunci kemudian. Apa itu? Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya kalau kita menggunakan akal, teman-teman Kristen menggunakan akal dari sekte manapun, harusnya bercermin. Saya menjadi Kristen, saya menyembah Yesus, saya ini dan itu. Apakah itu kehendak Bapa yang datang kepada para nabi, atau ini hanya kehendak bapak-bapak gereja? Harusnya itu yang menjadi tolak ukur. Kenapa? Yohanes 12:48 Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku akan ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ternyata yang Ibu Darni ikuti bukan firman yang Yesus sampaikan ketika Yesus datang kepada Bani Israel, tetapi firman yang Paulus sampaikan melalui surat-suratnya. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Aku membahas dulu di wilayah kami ya. Soalnya saya kan Advent. Nah, tadi Bang Juma bilang Advent itu berasal dari Katolik. Salah Bang Juma. Elohim itu tidak mempunyai nama agama. Elohim itu tidak beragama Advent. Elohim itu tidak beragama Katolik, tidak beragama HKBP, tidak beragama Pentakosta, tidak beragama Islam. Tetapi Elohim itu mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh, pada saat itu awalnya diserahkan 10 perintah itu kepada Musa di Gunung Sinai. Kemudian diteruskan turun-temurun sampai Yesus datang. Udah, Galatia 3 ayat 24. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Nah, kami umat Advent tidak berasal dari Katolik, tetapi kami berasal dari perintah Elohim, yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Makanya kami umat Advent menguduskan hari Sabat. Bukan dari Katolik. Katolik berhari Minggu, kami berhari Sabat. Jadi jangan salah Bang Juma. Tadi Bang Juma bilang di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Paulus itu berasal dari sekte Nasrani. Tadi sudah dikatakan Bang Juma bahwasanya dari sekte itulah yang banyak penyesat-penyesat, kan begitu. Nah, sekarang maaf ya, aku ngambil Quran surat 2 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Elohim dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jangan bilang orang Nasrani itu masuk neraka, orang Yahudi. Ada masih umat-umat pilihan, umat Nasrani, umat Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Itu dikatakan adalah orang-orang yang beriman, ya Bang Juma. Jadi jangan bilang lagi seperti itu. Jadi kami umat Advent tidak takut lagi, tidak goyang lagi, karena kami sudah sesuai dengan doktrin, sesuai dengan hukum-hukum Allah itu. Kami tidak penyesat, kami tidak ada melanggar perintah-perintah Elohim itu. Disuruhnya kami jangan membunuh, jangan mencuri, jangan melakukan kebaikan. Dan di 10 hukum itu terdapat kasih, 2 kasih. Hukum pertama sampai hukum keempat itu adalah kasih kepada Elohim. Hukum kelima sampai hukum ke-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia. Jadi di dalam 10 hukum itu terdapat 2 kasih. Makanya di dalam Yesus, makanya dikatakan di dalam Yesuslah semua itu dirangkumkan, hukum ke-10 itu. Jadi makanya dikatakan di dalam Roma 1 ayat 8, siapa yang berada di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya.
Makanya kami sebenarnya umat Kristen, kalau kami setia kepada Tuhan, kalau kami tinggal di dalam Yesus, kami tidak ada penghukuman di atas kami. Tetapi yang tinggal di dalam Yesus itu yang melakukan perintahnya, tidak melakukan segala kejahatan, tidak merusak bumi, tidak melacur, tidak pemburit, dan semua kejahatan tidak ada di luar daripada Yesus. Begitu Bang Juma. Sebenarnya gampang untuk pelajaran ini, hanya tinggal kita menurut saja. Gitu Bang Juma. Simpat pelajarku, kusah lama-lama. Baik. Jangan ngomong gitu. Saya saksi. Saya ini megang kitab. Kak Darmi buka aja Yohanes 8 ayat 54. Buka coba. Kak Darmi bacakan sendiri. Yohanes 8. Atas Markus Lukas. Yohanes 8. 24. Ayat 54. Oh, aku kira itu ku hafal. Yohanes 8 ayat 54. Oke, 52 mana dia? 54. Tunggu ya. Iya. Judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Udah ya? Itu judulnya di atas. Yohanes 8 ayat 54. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami." Salah. Kenapa itu? Enggak seperti itu. Nah, coba. Cuma itu bertambah. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Iya. Ayo, konsepnya kayak mana? Udah pasti. Kan sudah ku bilang, Yesus itu di bumi ini kan dia itu rohnya Bapanya, rohnya Elohim, kalemnya Bapanya, firmannya Bapa itunya Yesus turun ke bumi. Makanya dia selalu berkata-kata seperti itu. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kan katanya selalu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Kan katanya selalu kan. Nah, coba bayangkan Yesus berkata ini, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Jadi perintahku itu maksudnya 10 hukum. Siapa yang tidak mengasihi dia berarti merombak hukum. Makanya dikatakan ada antikristus. Nah, udah jelas kan? Kak Darmi, saya cuma bertanya. Saya ingin Kak Darmi menjawab yang masuk logika. Jika aku memuliakan diriku sendiri, kata Yesus, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Iya. Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi Bapa atau Allah kulah yang memuliakanku. Jadi siapa Allah dia kalau bukan Allah yang Maha Kuasa? Allah yang kan udah kayu lapuk. Kan sudah dari tadi ibu katakan bahwasanya Yesus ini kan datangnya dari Elohim, datangnya dari rohnya Elohim itu loh. Contoh, udah Aku ini punya ilmu sihir ya, ilmu santet. Aku mau santet adik menjadi kekasihku. Contoh ya. Tunggu dulu. Dengar ya. Ini contoh. Aku mau menyantet adik menjadi. Nantilah itu ketawa itu bah. Aku mau menyantet adik sebagai kekasihku. Udah. Setelah kusantet adik, rohku tadi, kusuruh menyantet dirimu itu. Setelah sudah kau tersantet, rohku itu balik lagi kepada aku, kembali kepada aku. Ini setan ini bisa seperti itu. Begitulah Elohim itu yang maha kuasa itu, yang maha besar itu, mampu melakukan apa saja pun. Dia sudah berjanji, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Tidak ada penembus yang lain, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Itulah Elohim itu. Nah, sama seperti iblis tadi, dia bisa